Tubuhnya hancur digerogoti penyakit yang sangat mengerikan selama 18 tahun. Semua orang menjauhinya, hartanya musnah, dan anak-anaknya tiada. Namun, di tengah penderitaan yang melampaui batas nalar manusia itu, iblis justru berteriak dalam frustrasi yang amat sangat. Mengapa? Karena ada satu bagian dari tubuh pria ini yang tidak pernah bisa dirusak oleh penyakit dan tidak pernah bisa disentuh oleh keputusasaan, yaitu hatinya. Hati yang terus berdetak menyebut nama Tuhannya tanpa henti. Selamat datang dalam sebuah kisah dokumenter yang membedah salah satu pertarungan spiritual paling epik dalam sejarah umat manusia. Ini bukan sekedar kisah tentang kesabaran biasa, melainkan sebuah panduan psikologis tingkat tinggi tentang bagaimana jiwa manusia mampu bertahan dari depresi, kehilangan, dan musibah bertubi-tubi. Inilah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sebuah kisah tentang strategi mental yang luar biasa dalam mengalahkan bisikan keputusasaan iblis dan bagaimana benteng tauhid mampu menjaga kewarasan ketika dunia seakan runtuh menimpa kita. Jauh sebelum ujian terberat itu datang, Nabi Ayub adalah gambaran kesempurnaan nikmat duniawi. Beliau tinggal di Tanah Hauran, sebuah wilayah makmur di Syam. Allah mengaruniakan kepadanya kekayaan yang tidak ada tandingannya di masa itu. Tanah yang luas membentang, ribuan ternak yang memenuhi bukit-bukit, kebun-kebun yang tak pernah gagal panen, serta pelayan yang banyak. Beliau adalah pria yang dihormati, tokoh masyarakat yang setiap perkataannya didengar, dan seorang ayah yang sangat diberkati dengan anak-anak yang sehat dan rupawan. Namun, kekayaan yang melimpah ruah itu tidak sedikit pun membuat hati Nabi Ayub bergeser dari Tuhannya. Alih-alih menjadi sombong, beliau justru menjadikan hartanya sebagai jembatan menuju keridhaan Allah. Tangannya sangat dermawan, selalu terbuka untuk anak yatim, janda, dan para musafir. Setiap kali nikmat bertambah, sujudnya menjadi semakin panjang. Beliau memahami sebuah konsep fundamental, bahwa semua yang ia miliki bukanlah miliknya, melainkan sekadar titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Hatinya tidak pernah terikat pada harta benda tersebut. Kesalehan tanpa celah inilah yang kemudian memicu kecemburuan dan kemarahan besar di alam gaib. Iblis, sang musuh abadi umat manusia, merasa tertantang. Ia tidak bisa menerima kenyataan ada seorang hamba yang begitu taat dan tulus. Iblis mulai menyebarkan argumen sinis. Tentu saja Ayub taat, karena Engkau memberikannya segalanya ya Allah. Coba cabut nikmat itu, niscaya ia akan berpaling dan mengutukmu. Iblis tidak percaya pada cinta tanpa syarat. Ia mengira ibadah Ayub hanyalah sebuah transaksi bisnis dengan Tuhannya. Maka dimulailah salah satu ujian paling monumental yang pernah dicatat sejarah alam semesta. Allah yang maha mengetahui keteguhan hati hambanya mengizinkan iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Ini bukanlah tanda bahwa Allah membenci Ayub, melainkan sebuah panggung yang disiapkan agar seluruh penduduk langit dan bumi melihat kualitas cinta sejati seorang hamba. Sebuah pembuktian bahwa benteng tauhid tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh badai duniawi sekeras apapun. Hari-hari penuh kegelapan pun mulai menyelimuti kehidupan sang nabi. Serangan pertama iblis datang dengan sangat cepat dan brutal. Dalam waktu yang sangat singkat, gerombolan perampok datang menjarah ribuan unta dan keledai. Kemudian, api dari langit turun membakar habis seluruh ladang, domba, dan para pengembalanya. Badai menghancurkan semua kebun kurma. Dalam hitungan hari, Nabi Ayub yang merupakan orang terkaya di wilayah itu jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa. Iblis menunggu dengan penuh antisipasi, berharap Ayub akan menjerit, meratap, dan mengutuk nasibnya. Namun, apa reaksi Nabi Ayub? Beliau tidak mencabik-cabik pakaiannya atau memukul wajahnya seperti kebiasaan orang masa itu saat berduka. Beliau justru tersenyum dalam kepasrahan, lalu bersujud. Beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi, dan segala puji baginya yang telah mengambil kembali apa yang memang sejak awal adalah miliknya. Aku lahir tanpa pakaian dan akan kembali ke tanah tanpa apa-apa." Sebuah pukulan telak bagi iblis. Serangan materi gagal total menghancurkan psikologis sang nabi. Iblis yang marah kembali meminta izin untuk menaikkan tingkat ujian. Kali ini, ia menyasar titik terlemah dari hati seorang manusia, anak-anaknya.
Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul makan bersama di rumah saudara tertua mereka, tiba-tiba angin puting beliung yang sangat dahsyat merubuhkan pilar-pilar rumah tersebut. Atap bangunan menimpa mereka, dan dalam sekejap mata seluruh anak yang sangat dicintainya meninggal dunia secara bersamaan. Ini adalah tragedi psikologis yang bisa membuat manusia manapun gila dan kehilangan akal. Kabar duka itu sampai kepadanya. Hati ayah mana yang tidak hancur lebur? Nabi Ayub menangis, air mata membasahi janggutnya. Menangis bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan wujud rahmat dan kasih sayang manusiawi yang diciptakan Allah di dalam hati manusia. Namun, di tengah isak tangisnya yang memilukan, lidahnya tetap terkunci dari mengucapkan keluh kesah atau mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, batinnya berbisik. Pertahanan mentalnya sekali lagi membuktikan kemurnian imannya. Iblis benar-benar kehilangan akal. Bagaimana mungkin seorang manusia yang telah dilucuti dari seluruh harga diri duniawinya, kehilangan harta kekayaan, dan kehilangan seluruh darah dagingnya dalam sekejap, masih bisa menyebut nama Tuhannya dengan nada cinta? Iblis menyadari bahwa selama tubuh Ayub masih sehat, ia masih memiliki kekuatan fisik untuk bersabar. Maka, Iblis memohon izin terakhir, pukulan pamungkas untuk menghancurkan tubuh fisik Ayub dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ujian yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Ujian tahap ketiga pun diturunkan. Seketika itu, tubuh Nabi Ayub diserang oleh penyakit kulit dan dalam yang sangat parah. Penyakit yang belum pernah dikenal oleh manusia sebelumnya dan belum pernah ada obatnya. Mulai dari ujung kepala hingga telapak kakinya, tidak ada 1 inci pun dari tubuhnya yang terbebas dari luka, nanah, dan rasa sakit yang menyiksa setiap detiknya. Rasa sakit fisik itu terus-menerus menyiksanya siang dan malam, tanpa ada jeda untuk beristirahat. Penyakitnya tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga konsekuensi sosial yang menghancurkan. Aroma tidak sedap dari lukanya membuat penduduk kota merasa jijik dan takut tertular. Masyarakat yang dulu memujanya, menghormatinya, dan memakan roti dari sedekahnya, kini mengusirnya keluar dari desa. Beliau diasingkan ke sebuah tempat pembuangan di luar kota. Tidak ada satupun yang sudi mendekat, kecuali sang istri yang setia merawatnya. Dari seorang bangsawan terhormat, ia jatuh menjadi sosok terbuang yang paling dihindari. Dalam keterasingan yang mencekam itu, hanya istrinya, Siti Rahmah, yang tetap bertahan bersamanya. Sang istri harus bekerja serabutan menjadi pelayan rumah tangga di kota untuk sekadar mendapatkan sepotong roti bagi mereka berdua. Penderitaan ini bukan berlangsung 1 atau 2 bulan, melainkan 18 tahun. Bayangkan, 18 tahun dikurung dalam tubuh yang hancur, dikucilkan dari peradaban, tanpa teknologi medis, tanpa obat penahan rasa sakit, hanya ditemani hembusan angin gurun yang panas dan 1 jiwa yang setia. Inilah titik di mana peperangan sebenarnya terjadi. Peperangan di dalam pikiran. Berapa banyak manusia di era modern yang jatuh ke dalam depresi berat hanya karena kehilangan pekerjaan atau 1 penyakit mematikan. Iblis yang malam membisikkan racun psikologis ke dalam telinga Ayub. Di manakah Tuhanmu sekarang? Bukankah engkau rasulnya? Mengapa dia membiarkanmu membusuk di sini? Panggillah dia jika dia peduli. Iblis mencoba menanamkan keraguan, rasa dikhianati, dan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Namun, Nabi Ayub memiliki strategi mental yang brilian untuk melawan kehancuran psikologis itu. Ketika seluruh tubuhnya sakit dan tidak bisa difungsikan untuk beribadah secara fisik, ia memusatkan seluruh energi kehidupannya pada 2 organ yang tersisa, hati dan lisannya. Ia menyadari bahwa selama hati masih bisa merasakan cinta kepada Allah dan lidah masih bisa berzikir, maka ia belum kalah. Ia mengubah rasa sakit di kulitnya menjadi alarm pengingat untuk terus menyebut nama Sang Pencipta. Pernah suatu ketika, istrinya yang tak tega melihat penderitaannya yang berkepanjangan bertanya, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi. Doamu pasti dikabulkan. Mengapa engkau tidak memohon kepada Allah agar mengangkat penyakitmu ini?" Jawaban Nabi Ayub adalah puncak dari ilmu ketahanan mental. Ia membalikkan perspektif penderitaan dengan cara yang luar biasa. Ia menolak untuk mengasihani dirinya sendiri,
sebuah sikap yang seringkali menjadi jebakan pertama menuju jurang depresi kronis. Beliau menjawab dengan pertanyaan reflektif. Berapa lama kita hidup dalam kekayaan, kebahagiaan, dan kesehatan? Istrinya menjawab, 80 tahun. Ayub bertanya lagi, lalu berapa lama kita hidup dalam ujian penyakit ini? Istrinya menjawab, 18 tahun. Maka Ayub berkata, aku malu untuk meminta Allah mengangkat penyakitku, padahal masa sakitku belum menyamai masa sehatku yang penuh kenikmatan. Strategi mental ini mematikan iblis seketika, mengingat nikmat masa lalu untuk menetralisir rasa sakit masa kini. Ujian pun mencapai puncaknya. Sebuah insiden membuat istrinya, satu-satunya manusia yang menemaninya, harus meninggalkannya untuk sementara waktu. Kini, Nabi Ayub benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada harta, tidak ada anak, tidak ada kerabat, tidak ada istri, tidak ada kesehatan, dan tidak ada kebanggaan duniawi yang tersisa. Ia berada dalam isolasi absolut. Di titik nol inilah pertarungan spiritual mencapai babak final. Iblis mengerahkan seluruh pasukannya untuk melancarkan serangan keputusasaan terakhir. Dalam kesendirian yang paripurna, dengan tubuh yang sudah tidak mampu lagi bergerak, Nabi Ayub akhirnya menengadahkan wajahnya ke langit. Beliau memanjatkan sebuah doa, namun bukan doa menuntut kesembuhan. Beliau mengucapkan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi, inni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Sebuah doa yang sangat halus, sangat sopan, tanpa sedikit pun nada mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Dan di saat kepasrahan mencapai puncak yang paripurna, ketika keterikatan pada bantuan makhluk benar-benar sirna tanpa sisa, keajaiban itu pun turun dengan cara yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab doa hambanya yang paling sabar tersebut. Bukan melalui perantara tabib hebat atau obat-obatan dari negeri jauh, melainkan sebuah perintah ilahiyah yang luar biasa sederhana. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari perut bumi yang kering kerontang di tengah gurun yang tandus itu, tiba-tiba memancarlah mata air yang sangat jernih dan sejuk. Sebuah keajaiban yang memecah keheningan sunyi. Air yang sejuk itu tidak hanya melepaskan dahaga, tetapi juga menjadi penawar segala luka. Dengan gemetar, Nabi Ayub membasuh tubuhnya yang rentan. Keajaiban demi keajaiban terjadi di depan mata. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya menghapus segala penyakit, rasa sakit, dan penderitaan selama 18 tahun. Sel-sel tubuhnya pulih seketika. Pemulihan fisik dan jiwa terjadi dalam satu tarikan napas, mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang paripurna. Dari seorang pria renta yang sakit dan terasing, Nabi Ayub kembali berdiri tegak dengan kesehatan yang sempurna, bahkan tampak lebih muda dan bercahaya. Tak lama setelahnya, istrinya pun kembali dengan penyesalan dan cinta, menemukan suaminya telah sembuh total. Allah mengembalikan keluarga dan harta beliau berlipat ganda. Kisah ini menjadi monumen abadi bagi umat manusia, bahwa di titik paling hancur sekalipun, jika kita memilih untuk berbaik sangka kepada Allah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat.